Kalau secara umum kita bisa melihat dari beberapa aspek. Yang pertama misalnya kita ngeliat dari aspek emosionalnya. Apakah mungkin individu ini stabil secara emosional, atau misalnya kalau lagi stres atau misalnya emosionalnya lagi kurang stabil, apakah mungkin mengeluarkan sesuatu yang agresif sifatnya, misalnya secara verbal atau perilaku gitu. Atau misalnya kita bisa ngelihat dari kognitif atau pikiran, ya. Bagaimana dengan sekolahnya dia, apakah ada kendala di pelajarannya dia, atau misalnya secara sosial, bagaimana dia berinteraksi dengan lingkungannya. Penyebab masa kecil kurang bahagia ini 100% sih, sebagian besar dipengaruhi oleh keluarga, papa, mama, kakak, adik. Apakah benar seperti itu, atau ya bisa dibilang ada penyebab internal eksternal juga nggak sih? Oke. Anak ketika lahir di keluarga itu adalah tempat paling pertama yang dia kunjungi di dunia. Gitu. Iya. Dan ibaratnya keluarga ini harapannya bisa memberikan tempat yang aman, nyaman buat dia. Apalagi mungkin Kak Puspa pernah dengar yang namanya Golden Age. Golden Age itu tuh usia di bawah 5 tahun. Oke, balita ya. Balita, dan memang masa perkembangannya, terus juga untuk pengasuhannya dan sebagainya itu perlu diperhatikan karena ini adalah masa-masa yang rentan gitu. Nah, kemudian kalau misalkan pertanyaannya adalah keluarga atau orang di sekitar, memang itu pengaruh yang paling besar kepada anak ini karena sehari-hari yang dia temui, sehari-hari yang mengurus dia adalah orang tua atau pengasuh yang memang selalu sehari-hari sama dia. Cuma memang faktor dari eksternal, misalnya udah masuk usia sekolah, teman-teman atau misalkan guru di sekolah itu juga bisa memberikan kontribusi. Nah, tadi penyebab sudah kita bahas. Nah, dampaknya dengan masa kecil yang mungkin mengalami tadi kekerasan secara verbal, kekerasan secara seksual, ataupun juga tidak mendapatkan atau tidak dipenuhi kayak pengen bercerita tapi dibanding-bandingkan. Nah, ini dampaknya bisa lebih seperti apa sih? Apakah memang nanti terlihatnya ketika dewasa keluar dari rumah, atau dampaknya juga langsung bisa berasa di masa-masa remaja, Kak Helena? Oke. Kalau dibilang dampak memang pasti beda-beda ya tiap orang karena pemaknaannya beda, intensitas pengalamannya juga berbeda gitu ya. Nah, tapi memang kalau secara umum kita bisa melihat dari beberapa aspek. Yang pertama misalnya kita ngeliat dari aspek emosionalnya. Apakah mungkin individu ini stabil secara emosional, atau misalnya kalau lagi stres atau misalnya emosionalnya lagi kurang stabil, apakah mungkin mengeluarkan sesuatu yang agresif sifatnya, misalnya secara verbal atau perilaku gitu. Atau misalnya kita bisa ngelihat dari kognitif atau pikiran, ya. Bagaimana dengan sekolahnya dia, apakah ada kendala di pelajarannya dia, atau misalnya secara sosial, bagaimana dia berinteraksi dengan lingkungannya. Apakah mungkin dia terkendala misalnya untuk terbuka atau beradaptasi, seperti itu. Artinya nggak melulu anak yang diam itu ada trouble atau dalam tanda kutip tidak bahagia, atau juga tidak terlihat anak yang aktif itu juga bisa juga menutupi begitu ya. Jadi sulit sekali nih untuk melihat tanda-tanda kalau tidak terlalu kenal dengan si anak itu, ya kan Kak Helena? Nah, ini dampak yang kalau kita lihat untuk masa depannya, di masa kerja ataupun sudah masuk usia 20-an, 30-an, apakah itu juga bisa berdampak signifikan dengan masa lalu yang kurang bahagia? Kalau misalnya individu tersebut mungkin belum mau menghadapi masa lalunya, atau belum menyadari, atau bahkan mungkin sekedar melupakan, yang dikhawatirkan itu suatu saat akan menghantui dia. Di usia berapapun, kan kita nggak tahu ya kira-kira mungkin ada trigger pemicu apa tiba-tiba keluar semua gitu ya, jadi dalam tanda kutip meledak itu bisa jadi. Nah, kemudian kalau di usia tersebut kita tuh bisa ngeliat dampaknya terkait dengan aspek-aspek yang tadi juga ya. Mungkin lebih lanjutnya lagi, kalau misalkan ini hubungannya dengan keluarga, bisa jadi ini hubungannya dengan pasangannya dia suatu saat nanti. Bisa jadi misalnya hubungannya tidak seharmonis itu, atau misalnya jadi tidak sehat ya. Mungkin kalau misalkan dalam trends yang sekarang itu namanya toxic relationship atau apa gitu.